Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan belajar kita belajar bersama membaca kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih membahas hadis yang ke-36, yaitu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat mereka. Yang mana telah kita ketahui bersama pada kesempatan yang lalu dari penjelasan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, wali-walinya Allah mereka mengerjakan apa-apa yang Allah wajibkan. Kemudian setelah itu mereka juga mengerjakan perkara-perkara yang disunnahkan. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari beliau rahimahullahu taala. Qala, beliau mengatakan, Fa'auliya'ullahi, maka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala qamu bil faraidi wan nawafili. Mereka adalah orang yang melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan dan perkara yang disunnahkan. Tidak hanya yang diwajibkan, tapi mereka juga semangat, mereka juga berkomitmen untuk menjaga yang disunnahkan. Fatawallahum wa ahabbahum, maka Allah menjadikan mereka sebagai walinya dan mencintai mereka. Nah, dengan amalan mereka yang wajib dan yang sunnah, dengan kontinu terus-menerus, Allah jadikan mereka walinya dan Allah cintai mereka. Wa sahhala lahum kulla tariqin, Allah mudahkan untuk mereka setiap jalan. Yuwassiluhum ila ridahu, jalan yang menyampaikan mereka kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang dicari oleh setiap mukmin adalah ridhonya. Kalau dia terbiasa melakukan yang wajib dan yang sunnah, Allah mudahkan kepada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan, ya,
Karena enggak setiap orang gampang untuk melakukan kebaikan. Ada yang gampang, ada yang sulit, ada yang berat. Ya, ada yang berat. Kalau Allah mudahkan akan menjadi mudah. Kalau Allah tidak mudahkan maka berat bagi orang tersebut. Wa waffaqahum wa saddadahum. Allah beri taufik mereka dan Allah luruskan fi jami'i harakatihim, seluruh gerakan-gerakan mereka. Ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gerakan-gerakan yang lurus. Fa in sami'u billah. Jika mereka mendengar dengan Allah, yaitu dengan perkara yang Allah ridhoi. Yang dia dengar adalah perkara yang Allah ridhoi. Wa in absaru falillah. Jika mereka melihat, maka itu karena Allah. Maka itu karena Allah. Ya, tentunya yakni melihat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepadanya. Wa in basatu wa in batasu au masau. Dan jika mereka meraba atau berjalan fa fi ta'atillah, maka merabanya mereka dan berjalannya mereka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah bimbing mereka setiap gerakannya, pendengarannya Allah bimbing, penglihatannya, kakinya, semuanya dibimbing dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perkara yang Allah ridhoi. Perkara yang Allah ridhoi. Baik, ini keutamaan walinya Allah Subhanahu wa taala, selalu Allah bimbing. Selalu Allah tunjukkan dengan jalan yang Allah ridhoi. Ini keutamaan yang besar. Qala rahimahullahu taala wa ma'a tasdidihi lahum. Bersamaan Allah luruskan mereka fi harakatihim, pada gerakan-gerakan mereka. Ya, di samping Allah luruskan gerakan mereka, ja'luhum mujabid da'wati. Selain itu Allah juga jadikan mereka orang yang dikabulkan doanya. Orang yang dikabulkan doanya. Sebagaimana dalam lafaz hadis kemarin yang kita baca. Wa idza wala in sa'alani la'utiyannahu, kata Allah, jika mereka meminta pasti aku akan kasih. Allah jadikan mereka orang yang dikabulkan doanya. Ya, orang yang dikabulkan doanya. Ini keutamaan mereka juga. In sa'aluhu a'tahum. Jika mereka meminta kepada Allah, Allah akan beri mereka masalihadinihim wa dunyahum. Allah beri mereka
kemaslahatan, kebaikan agama dan dunia mereka. Nah, agama dan dunia mereka. Dengan awalnya amalan mereka selalu menjaga yang wajib dan yang sunnah. Nah, Allah berikan kemaslahatan agama mereka. Allah perbaiki agamanya. Semakin baik, semakin kokoh agamanya. Tidak mudah, terpengaruh dengan perkara yang merusak agama mereka. Demikian juga dunia mereka. Allah perbaiki. Allah mudahkan dunianya. Ya, ketika mencari dunia tidak sulit, tapi Allah mudahkan. Wa inista'adzuhu minasyururi. Keutamaan selanjutnya, jika mereka meminta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara kejelekan, dari perkara yang membahayakan, a'adzahum, Allah berikan perlindungan kepada mereka. Nah, sangat banyak keutamaan yang akan mereka dapatkan, yang akan didapatkan oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa ma'adzalika. Dan bersamaan hal itu, keutamaan selanjutnya yang akan didapatkan oleh mereka, latafa bihim fi kulli ahwalihim. Allah berlemah lembut kepada mereka pada seluruh keadaan mereka. Nah, Allah sayang, Allah berlemah lembut kepada mereka. Allah kasihan kepada mereka, wali-walinya. Walaula annahu qadha, kalau seandainya bukan karena Allah telah tetapkan, Allah sudah takdirkan ala ibadihi bil mauti, kepada hamba-hambanya dengan kematian. Ya, dengan kematian. Kalaulah bukan karena Allah sudah tetapkan mereka akan mati, meninggal dunia. Nah, kita sudah tahu semuanya, kita semuanya akan meninggal, mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian, termasuk wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau bukan karena Allah sudah takdirkan kematian kepada mereka, ya, la sallama minhu awliya'ahu, niscaya Allah selamatkan minhu, dari kematian ini, awliya'ahu, wali-walinya. Ya, wali-walinya. Karena sudah Allah takdirkan kematian untuk mereka, nah, ya, mereka tetap akan meninggal dunia. Kalau bukan karena itu, Allah akan selamatkan mereka dari kematian. Nah, li'annahum yakrahunahu, karena mereka wali-walinya itu tidak suka dengan kematian. Lima syaqqatihi wa idhamatihi, karena kematian itu berat, karena kematian itu besar perkaranya. Semuanya, pastilah enggak suka dengan kematian.
ya, karena berat dan susah. Naam. Baik. Wallahu yakrahu masa'atahum. Dan Allah tidak suka kejelekan menimpa mereka. Allah enggak suka mereka terkena kejelekan, terkena rasa sakit, mengalami rasa berat, enggak suka. Ya. Walakin akan tetapi lamma kanal qada'u nafidan. Akan tetapi karena ketetapan Allah itu pasti terlaksana, kana la budda lahum minhu, maka pasti kematian itu akan menimpa mereka, akan mendatangi mereka. Nah, akan mendatangi mereka. Nah, jadi Allah sangat lembut kepada wali-walinya. Sebetulnya enggak suka kalau wali-walinya itu mereka mengalami kematian. Ya, karena kematian itu ada rasa berat dan besar perkaranya. Tapi itu sudah kepastian dari Allah, bagaimana lagi? Pasti akan terjadi. Nah, pasti akan terjadi. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini. Nah, yang mana dalam hadis ini disebutkan, ya kemarin disebutkan dengan lafaz wa ma taraddatu an syai'in, dan tidaklah aku ragu dari sesuatu. Ana fa'iluhu, aku yang melakukannya. Taraddudi an qabdi nafsil mu'min, keraguanku dari mencabut nyawanya seorang mukmin. Ini seolah-olah terlintas dalam benak kita, ke Allah ragu, ya, ke Allah ragu. Seakan-akan ini adalah sifat kekurangan yang kita fahami. Nah, tapi di sini Al-Hafidz menjelaskan, nah, beliau mengatakan walaisa hadat taraddud min ajlis syak. Ya, bukanlah keraguan di dalam hadis ini min ajlis syak, keraguan karena fil maslahah, untuk memilih sesuatu yang bermaslahat. Ya. Bukanlah keraguan dalam hadis ini maksudnya keraguan untuk memilih yang bermaslahat. Ini ataukah ini? Ya, lebih bagus ini ataukah yang ini? Bukan seperti itu maksud keraguan dalam hadis ini. Wala min azli syakki fil qudrati ala fi'li syai'. Bukan juga keraguan di sini keraguan di dalam mampu ataukah tidak untuk melakukan sesuatu. Ya, mampu ataukah tidak melakukan sesuatu. Nah, bukan itu maksud hadis ini. Bal huwa min ajli rahmah. Ya. Akan tetapi keraguan di sini karena rahmatnya Allah. Rahmati hadzal abdil mu'min. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hamba mukmin ini. Kepada hamba mukmin ini.
Nah, walihada qala Allahu ta'lilan lihadat taraddudi. Oleh karena inilah Allah Ta'ala memberikan alasan, menyampaikan alasan terhadap keraguan ini, yaitu pada lafadznya yakrahul mauta, yang dia enggak suka kematian. Enggak suka kematian. Ini alasannya. Nah, lima fihi minal alamil azim, dikarenakan di dalam kematian ada rasa sakit yang sangat besar. Ada rasa sakit yang sangat besar. Dan lafaz yang kedua, wa ana akrahu masa'atahu. Kata Allah, dan aku enggak suka menyakiti wali-walinya. Ya, Allah enggak tega menimpakan kejelekan kepada walinya. Naam, lamma yalqal mu'min minal mauti wa su'ubatihi. Allah enggak suka, enggak tega ketika seorang mukmin itu tertimpa kematian dan kesulitannya. Kesulitannya. Nah, jadi keraguan di sini adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya, mau enggak dikasih perkara yang memberatkan, tapi ini sudah takdirnya. Nah, fasaral mautu muradan lil haqqi. Maka menjadilah kematian ini adalah keinginan Allah. Muradan lil haqqi, ya ini keinginan al-haq. Al-haq itu satu namanya Allah, satu dari namanya Allah. Kematian itu adalah keinginan Allah. Min wajhin, dari satu sisi. Naam. Makruhan lahu min wajhin, dan tidak Allah sukai dari sisi yang lain. Ya, dari sisi yang lain. Wa hadza haqiqatut taraddud, dan inilah maksud keraguan Allah. Inilah maksud keraguan Allah di dalam hadis ini. Satu sisi, Allah enggak suka dari kematian untuk walinya. Satu sisi, kematian sudah menjadi kepastian. Maka inilah yang dimaksudkan keraguan dalam hadis ini, yaitu kasih sayangnya Allah kepada walinya, kelembutan Allah kepada walinya. Baik, ini keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala fabayyana fi hadzal hadithi, maka Allah menjelaskan di dalam hadis ini sifatal auliyai, sifat atau ciri-ciri wali-walinya, wa fadailahum al-mutanawwi'ah. Allah jelaskan juga keutamaan mereka yang bermacam-macam, yang banyak. Wa husula mahabbatillahi lahum, dan tercapainya kecintaan Allah untuk mereka. Allati hiya a'dhamu ma tanaffasa
ma tanafasa fihil mutanafisun. Yang kecintaan Allah itu adalah perkara yang terbesar, yang berlomba-lomba untuk mendapatkannya orang yang berlomba-lomba. Orang yang berlomba-lomba. Nah, semua orang ingin dicintai oleh Allah. Cinta Allah. Nah, ingin dicintai, disayangi oleh Allah. Maka kecintaan Allah ini akan diraih oleh walinya yang memiliki sifat selalu menjaga yang wajib dan ditambah melaksanakan yang disunnahkan. Nah, dia akan mendapatkan kecintaan Allah yang diperebutkan oleh orang-orang yang berlomba. Wa annahu ma'ahum, bahwasanya Allah akan bersama mereka. Nah, yakni mendapatkan ma'iyah Allah, kebersamaan Allah. Ya, wa nasiruhum, menolong mereka. Wa muayyiduhum, menguatkan mereka. Wa musaddiduhum, meluruskan gerakan mereka. Wa mujibu da'awatihim, dan mengabulkan doa-doa mereka. Nah, luar biasa keutamaan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa yadullu hadzal haditsu, dan hadis ini menunjukkan pula ala itsbati mahabbatillah, atas tetapnya kecintaan Allah. Ya, tetapnya kecintaan Allah. Wa tafawutiha li auliyaihi, dan kecintaan Allah ini bertingkat-tingkat. Kecintaan Allah kepada para walinya ini bertingkat-tingkat. Bihasabi maqamatihim, sesuai kedudukan mereka. Sesuai kedudukan mereka. Semakin kuat ya dia menjaga yang wajib dan yang sunnah, semakin besar pula kecintaan Allah kepadanya. Semakin berkurang atau sedikit ya amalannya, akan sedikit pula, turun pula kecintaan Allah kepadanya. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa wasfun nabi sallallahu alaihi wasallam li awliyaillahi, dan pensifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wali-walinya Allah bi adail faraidi, yaitu mereka melaksanakan yang diwajibkan, wa iktsari wal iktsari minal nawafili, dan mereka banyak melakukan perkara yang sunnah. Mutabikun liwasfillahi lahum, ini cocok ya, sesuai pensifatan Allah kepada mereka. Ya, kepada mereka. Bil imani wa taqwa, dengan keimanan dan ketakwaan. Orang yang menjadi walinya Allah itu disifati oleh Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Fi qaulihi, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allahi
la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-walinya Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mensifati wali-walinya, aulia Allah, dengan dua sifat, yaitu amanu dan yattaqun. Wali-walinya Allah adalah orang yang beriman. Yang kedua, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini, ya, menjelaskan ayat ini, fa kullu man kana mu'minan taqiyan, maka setiap orang yang beriman lagi bertakwa, kana lillahi waliyan, maka dia walinya Allah. Maka dia walinya Allah. Nah, walinya Allah itu orang yang beriman dan bertakwa, bukan yang lainnya. Nah, tolak ukur seorang walinya Allah adalah keimanan dan ketakwaan, bukan apa-apa yang dikatakan oleh orang memiliki sesuatu yang luar biasa. Ya, bukanlah wali Allah itu yang bisa terbang, ya, atau yang berjalan di atas air, bisa berjalan di atas air, atau disabet dengan benda tajam nggak mempan. Bukan itu patokannya. Tapi patokan wali Allah itu adalah dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki hal itu tadi, tapi dia nggak beriman dan nggak bertakwa, maka bisa kita katakan dia bukan walinya Allah, karena tidak memenuhi pensifatan Allah dan Rasulnya. Nah, pensifatan dari Allah dan Rasulnya. Kalau bukan walinya Allah, berarti walinya siapa? Ya, walinya yang lain. Ya, walinya yang lain. Bisa jadi walinya setan. Nah, li'annal imana yasmalul aqaida. Karena keimanan di dalam ayat ini itu mencakup aqaid, keyakinan-keyakinan, akidah-akidah. Wa a'malal qulubi wal jawarihi, dan mencakup juga amalan-amalan hati dan amalan-amalan anggota badan. Ya, jadi lafaz alladzina amanu, orang yang beriman, yakni yang memiliki keyakinan dan amalan dengan anggota badannya. Nah, wat taqwa, dan takwa pada ayat ini maksudnya adalah tarku jami'il muharramat. Dia meninggalkan yang diharamkan. Ya, dia meninggalkan yang diharamkan. Iman itu melaksanakan syariat Islam. Ya, melaksanakan perintah Allah, iman itu. Sedangkan takwanya di sini maksudnya adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, meninggalkan larangan-larangan Allah yang diharamkan. Nah, qala wa yadullu ala aslin. Dan hadis ini menunjukkan satu kaidah. Satu kaidah. Wa huwa annal faraidha muqaddamatun 'alan nawafili. Bahwasanya
perkara yang diwajibkan itu muqaddamatun 'alal nawafil, lebih didahulukan daripada perkara sunnah. Perkara sunnah. Salat wajib itu didahulukan daripada salat sunnah. Salat wajib, salat subuh, zuhur, asar, maghrib itu lebih didahulukan daripada salat tarawih, salat malam, salat witir dan seterusnya. Ya, ini kaidah. Nah, kaidah. Wa ahabbu ilallahi wa aktsaru ajran wa thawaban. Dan lebih dicintai oleh Allah dan lebih banyak ganjaran dan pahalanya. Ini yang diwajibkan. Liqaulihi, berdasarkan perkataan Allah dalam hadis ini, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Nah, wa annahu indat tazahumi, dan bahwasanya ketika bertabrakan antara yang wajib dan yang sunnah, yata'ayyanu taqdimul furudi 'alan nawafili, maka menjadi wajib mendahulukan yang diwajibkan daripada yang disunahkan. Daripada yang disunahkan. Selesai penjelasan dari As-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang hadis ini, tentang sifat dan keutamaan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuat kita untuk bersemangat menjadi walinya dengan melaksanakan ciri-cirinya, yaitu melaksanakan yang wajib dan ditambah dengan yang sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di zaman Nabi, orang yang ngintip di rumah orang lain itu dihalalkan untuk mencolok matanya. Ya, untuk mencolok matanya. Ini ada hadisnya memang ya, disebutkan dalam apa? Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, tentang perkara ini. Ya. Dibolehkan untuk mencoloknya. Ini orang yang mengintip, yang kelihatan matanya kemudian dicolok. Artinya diizinkan ya untuk melakukannya. Apakah kita bisa melakukannya di pondok ini? Nah ini harus dipertimbangkan ya, maslahat dan mafsadatnya. Kalau seandainya bisa dilakukan dengan cara yang baik ya, dengan cara yang lembut, itu lebih bisa hilang ya, bisa hilang dengan cara yang seperti itu, maka mungkin lebih baik seperti itu daripada nanti kalau ya dicolok kemudian matanya sampai cacat. Nah ini besar urusannya ya, besar urusannya nanti. Ya sangat besar urusannya, bukan hanya orang itu saja, nanti merembet ke yang lainnya dari pihak pondok, wali santri dan seterusnya. Urusannya menjadi besar. Maka dipertimbangkan. Ya, tidak hanya kita wah ini sesuai hadisnya Nabi. Ya, sesuai hadisnya Nabi, tapi
menimbulkan madarat yang sangat besar, maka tidak seperti itu. Ya, dipertimbangkan juga maslahat dan mafsadatnya. Wallahu taala alam shawab. Apa hukum orang yang menghina hadis Rasulullah? Nah, orang yang menghina hadis Rasulullah. Orang yang meremehkan hadis Rasulullah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala bisa mempercepat hukumannya, ya. Tidak menunggu di hari kiamat, tapi Allah percepat sebagaimana kisah-kisah yang kita dapatkan. Di antaranya yang dirubah wajahnya, menjadi keledai, itu karena menghinakan hadis Nabi tentang ancaman tersebut. Demikian juga orang yang meremehkan hadis Nabi, orang yang di dalam masjid itu mendapatkan naungan para malaikat, orang tersebut kemudian membawa sepatu yang ada durinya dari besi, atau akan menginjak malaikat-malaikat itu. Maka dia setelah itu langsung kering kakinya, ya, kering kakinya, nggak bisa berjalan, lumpuh. Kemudian demikian juga orang yang disuruh oleh Rasulullah untuk membaca Bismillah, malah dia mengatakan apa? La astati, aku nggak mampu, nggak bisa. Langsung tangannya nggak bisa digerakkan. Ya, ini balasan bagi yang meremehkan hadis Nabi atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah orang yang demikian, karena hukuman Allah itu sangatlah cepat kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, orang-orang yang seperti ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.